Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Zakasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan dua dokumen, yaitu dokumen estimasi proyek dan dokumen perencanaan proyek. Di sini saya perlu sedikit untuk timnya terdapat 7 orang. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan. Di sini pembahasan metode fungsional point analysis. Di sini kita harus menentukan estimasi size proyeknya. Yang pertama kita harus menggambar terlebih dahulu arsitektur aplikasinya, dan contohnya seperti gambar di bawah ini untuk arsitektur aplikasinya. Lalu kita akan menghitung kompleksitas dari fungsional EI, EO, EQ, ERF, dan EIF. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu EI, EO, EQ, ERF, dan EIF. Pertama, EI external input, yaitu proses dasar yang memproses data-data atau mengontrol informasi yang berasal dari luar sistem. Contoh seperti operasi tambah, edit, dan hapus data. Lalu untuk EO adalah proses dasar yang memproses data-data atau mengontrol informasi yang berasal dari luar sistem. Contoh seperti tabel, grafik, dan lain-lain. Lalu ke EQ, external inquiry, adalah proses dasar yang mengirim data ke dan mengontrol informasi ke luar sistem. Contoh seperti pencarian. Ketika kita mengetikkan sesuatu maka akan menampilkan hasilnya. Lalu kita masuk ke EIRF, gabungan dari EI, EO, dan EQ. Lalu di sini definisinya adalah kelompok data yang berbasis logis atau kelompok informasi kontrol yang dikelola sepenuhnya di dalam sistem. Itu menyimpan data seperti database dan lain-lain. EIF juga sama, tapi dia dikelola oleh sistem lain. Kita akan masuk ke perhitungan adjusted position point UFV. Setelah kita menganalisa kapasitasnya, maka kita masukkan jumlah fungsionalnya. Contoh sini EI nya 10, EO 3, EQ 1, EF 3, dan dikalikan dengan row karena kebetulan nilainya row. Jadi 10 3 30, 3 kali 4 12 sampai seterusnya, dan masukkan nilai 66. Lalu di sini kita akan menghitung juga total degree influence TDI. Di sini faktornya ada 14 dan sudah ditentukan dan dijumlahkan menjadi 21. Setelah mencari nilai TDI, maka kita langsung mencari nilai value adjusted function part. Di sini kita menggunakan rumus 0,65 ditambah nilai TDI kali 0,1, maka hasilnya jadi 0,6. Hitung adjusted function point. Di sini kita akan menghitung nilai AFV dengan mengalihkan nilai UFV dengan nilai VAR. Di sini kebetulan nilai AFV nya 66 dan nilai VAR nya 0,86. Masukkan nilai 56,76 PV. Lalu kita akan menghitung productivity factor, yaitu menggunakan kilog PV KSM index 1000 dengan satuan kilog. Untuk rumusnya log IP kali KSM index satuan log. Di sini untuk bahasa pengalamannya menggunakan JavaScript dan KSM index 47 dengan masukkan nilai IP KSM index 47, maka masukkan nilai 2,6677. Untuk MySQL di sini KSM-nya 21 dan nilai AFV-nya 0,6 di kali 21 per 1000, maka masukkan nilai 1,1919. Nah, sinilah nilainya ada dalam tabel. Lalu kita akan menjumlahkan nilai kilog dari JavaScript dan MySQL, dan total jadi 3.856. Jadi estimasi size yang diperoleh dapat 3,85 kilog atau 3.859 log, yang artinya sistem ini membutuhkan kurang lebih 3.859 baris kode program. Oke, lanjut ke estimasi import proyek. Untuk analisis koefisien import analisis function, di sini sudah ditentukan EAF-nya 2,10. Lalu masuk ke analisis jenis proyek. Jenis proyek yang kami pilih adalah organic project karena menurut saya lebih condong ke proyek menengah kecil yang sederhana. Lalu kita masuk ke
perhitungan effort, time, dan people kategori of the project. Di sini kita akan menghitung usaha effort A kilog B kali IAF. Di sini ketentuan 3,2 dikali kilog 3,85 pangkat 1,05 kali 2,10 IAF menghasilkan 27,675 PM. Lalu durasi kita akan menghitung C effort D 2,5 dimasukkan nilai PM 26,675 pangkat 0,38 maka masih 8,7 bulan. Menghitung jumlah people menggabungkan nilai effort dibagi dengan duration 8,7 menghasilkan 3,18 people. Jadi kesemuanya adalah seperti tabel di bawah ini. Oke, kita akan lanjut ke dokumen selanjutnya yaitu perencanaan proyek. Di sini kita akan masuk ke deskripsi proyeknya. Proyek yang dibuat merupakan sebuah sistem bernama SPP atau singkatan dari sistem informasi penyiraman yang bertujuan untuk memaksimalkan waktu penyiraman karena terkadang ada beberapa tanaman yang masih lemak tak disiram dan sudah kering tapi belum disiram. Lalu kita masuk ke tujuan untuk mengatur tanah tetap lembab sesuai jenis tanamannya, meningkatkan efektivitas dan efisien dari penggunaan mobil penyiram, mengurangi jumlah tanaman yang tidak subur, dan seterusnya. Untuk uang lingkupnya, produk ini hanya fokus di taman sepanjang jalan Kota Mataram dan terbagi dalam zona. Lalu kita akan masuk ke sasaran. Produk ini dihasilkan dalam bentuk website dan dapat diakses selama memiliki koneksi internet. Lalu kita masuk ke data definisi. Di sini definisinya ada user interface, create, update, delete, set, user experience, work breakdown struktur, rencana anggaran belanja, sistem informasi, penjadwalan dan penyiraman. Untuk struktur organisasinya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Untuk peran dan tanggung jawab di sini media proyek, tanggung jawabnya bisa dilihat seperti database, engineering, program 1, program 2, desain UX, dan quality assurance. Untuk estimasi proyek, di sini rencana estimasi waktu yang didapat dari estimasi proyeknya yaitu total 8 bulan, tanggal bulannya mulai tanggal 7 Mei sampai tanggal 7 Oktober 2020. Rencana estimasi jumlah proyek yang didapat dari estimasi biaya yaitu jumlah timnya 3 orang. Dan untuk tim proyeknya ada di tabel dan bisa dilihat. Sini untuk rencana jadwal proyeknya, untuk WBS-nya yaitu ada tahap inisiasi. Di sini sub aktivitasnya ada 5. Untuk perencanaan proyek, sub aktivitasnya ada 6. Untuk pelaksanaan proyek, subnya aktivitasnya ada 5. Dan pengenalan proyek. Lalu yang terakhir penutupan proyek dengan sub aktivitas 2. Untuk pengembangan jadwalnya untuk inisiasi 5 hari, penyelesaian proyek 15 hari, pelaksanaan proyeknya 10 hari, pengawasannya 132 hari, penutupannya 2 hari. Lalu untuk time jadwalnya bisa dilihat di SS berikut. Oke, kita akan masuk ke rencana anggaran belanja proyeknya. Kisaran gaji honor peran untuk manajer proyek 10 juta, sedang analis 6 juta, data presiden 4 juta, programmer 8 juta, desain UX 3,5 juta, quality assurance 4 juta, dan sebagai pensinya bisa dilihat seperti di bawah ini. Lalu untuk LAB-nya di sini untuk tahap inisiasi dengan total durasi 5 hari, biaya totalnya 2.307.690. Untuk perencanaan proyek, total durasinya 15 hari dengan total biaya per aktivitas 5.637.765. Untuk pelaksanaan proyek dengan total durasi 110 hari, biaya total aktivitasnya 25.592,223 juta. Untuk pengawasan dan pengendalian proyek dengan total durasi 132 hari dengan biaya total aktivitas 60.923.016. Untuk penutupan proyek total durasi 2 dengan total biaya aktivitasnya 923.067. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.